Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Rio Hotspot Channel. Kita awali dari Timnas Indonesia. Erspo resmi merilis jersey Timnas terbaru yang katanya ini adalah hasil polling di erspo.co.id, atau ini istilahnya adalah desain dari permintaan netizen ya. Jadi kalau kalian anggap jersey ini bagus ya terima kasihnya buat netizen kan, karena mereka yang memilih. Tapi kalau kalian anggap jersey ini jelek ya salahin netizen juga, kan ini hasil polling. Kalau pendapat kami pribadi secara desain betul ini memang lebih kece dari yang kemarin. Yang kemarin itu detailnya bagus, ada motif-motif embossnya gitu, tapi desainnya emang monoton. Kalau yang ini desainnya memang lebih kece ya dan identik banget dengan Indonesia ya, ini warna merah putih. Tapi kenapa ya kami tuh ngelihat jersey ini seolah flashback ke tahun 2004 silam ya. Maklum lah ya, Mimin udah tua cuy. Jadi masih ingat jersey di tahun atau dari masa ke masa dari Timnas Indonesia. Nah, jersey ini tuh memang agak mirip ya dengan jersey Timnas Indonesia 2004. Bedanya cuma ada kerahnya aja, tapi secara keseluruhan emang ada perpaduan antara merah dan putih. Tapi buat kami justru agak agak menarik sini. Ini kebetulan apa enggak ya? Ini Erspo meluncurkan jersey yang hampir mirip dengan tahun 2004 silam nih. Dan belakangan ini kebetulan ini mantan ketum PSSI 2004 muncul lagi ya, ini Nurdin Halid. Ini kebetulan apa enggak ya buat kalian ya? Ini jersey-nya mirip dengan 2004 dan mantan ketum 2004 pun muncul. Ini kebetulan atau apa ya? Tapi justru para netizen lebih menunggu jersey away-nya yang berwarna putih ya. Jersey away-nya dipastikan berwarna putih, tapi apakah akan bergaris merah seperti yang diprediksikan oleh film The Simpsons? Ya, ini kan waktu di film The Simpsons itu kan Timnas Indonesia lolos Piala Dunia 2026. Tapi menggunakan jersey warna putih bergaris merah. Nah, apakah jersey away-nya bergaris merah juga? Atau mungkin seperti ini? Sebab info yang kami dapat bocorannya ya, jersey away-nya sih memang putih tapi garisnya hitam kayak gini. Dan apakah ini kebetulan atau enggak Indonesia akan lolos Piala Dunia 2026 ya, itu kita tunggu nanti ya. Nah, menurut kalian berapa ratingnya nih untuk jersey Timnas Erspo yang terbaru dari 1 sampai 7? Kalau kami pribadi belum bisa ngasih rating ya, sebab kami belum megang secara langsung sih. Dari Timnas U20 untuk menghadapi ajang uji coba bertajuk Mandiri U20 Challenge Series di Sidoarjo, Indra Syafri nampaknya tetap akan pakai pemain yang pernah dilatihnya saja. Dan Indra Syafri ini kelihatannya sih nggak mau banyak banget bongkar pasang pemain ya. Semua pemain yang dipakai itu kebanyakan memang yang udah pernah bermain sama dia aja. Cuma ketambahan beberapa pemain dari Timnas U17 dan adus-adus. Ada satu yang baru, yakni Galapagamo dari Semen Padang. Dan inilah seluruh Timnas U20 Indra Syafri di ajang Mandiri U20. Kita beralih ke berita klub. Kita mulai dari Borneo FC. Kemenangan 2-1 atas Kaya Iloilo di lanjutan laga ASEAN Cup Championship Series membuat Borneo FC naik ke peringkat 4 klasemen sementara grup B dengan raihan 6 poin. Tapi memang meskipun naik ke posisi 4, ini peluang untuk lolos ke babak selanjutnya memang sangat tipis ya. Sebab di laga terakhir Borneo FC ini akan melawan pemuncak klasemen sementara Chan FC ya, yang di laga kemarin itu justru menang melawan KL City dari Malaysia, yang membuat persaingan itu jadi 3 tim saja untuk lolos, yakni Buriram United dari Thailand, Kuala Lumpur City dari Malaysia, dan juga Borneo FC dari Indonesia. Nah, kita akan lihat apakah Borneo FC mampu menang di laga ini. Kalau mampu menang ya otomatis kemungkinan tinggal nunggu laga antara Buriram melawan KL City ya.
Sementara di grup A, PSM Makassar harus takluk di tangan tim asal Malaysia Terengganu FC dengan skor 1-0. Dengan hasil ini PSM harus turun ke posisi 3 klasemen sementara dengan raihan 6 poin. Maka di grup ini masih memiliki peluang 4 tim, yakni BG Pathum, Terengganu, PSM, dan Tan Hoa. PSM sendiri di laga terakhir akan menjamu tim asal Vietnam, Tan Hoa. Jika PSM menang, maka PSM pun berpeluang untuk lolos, tergantung tim-tim lain di atasnya. Kalau misalnya mereka terpleset ya otomatis PSM akan lolos ke babak selanjutnya. Nah, kita akan tunggu nih apakah PSM akan lolos. Dari Persebaya, nasib Bruno Moreira di Persebaya ini lagi di ujung tanduk usai tampil jeblok di musim ini. Ini seruan-seruan untuk melepas Bruno pun mulai kencang nih dari pendukung Persebaya. Musim ini Bruno sebelum laga ini ya, ini udah tampil sebanyak 18 kali. Baru cetak 4 gol dan 1 assist, dan 2 diantaranya itu golnya itu dicetak dari titik penalti. Tapi meskipun begitu, meskipun didesak oleh para bonek, Persebaya akan sulit melepas Bruno Moreira sebab Bruno ini baru diperpanjang kontrak sampai 2026, dan kami pun sebenarnya sangat menyayangkan kalau Bruno ini harus dilepas sebab Bruno itu musim ini tuh agak turun cuma karena apa ya, demam panggung aja, sebab mungkin ini pertama kalinya dia jadi kapten dan juga beradaptasi dengan skema Paul Munster yang baru ya. Jadi kalau kami perhatikan memang di skemanya Paul Munster yang baru, Bruno ini bukan lagi diplot sebagai ujung tombak ataupun goal getter loh ya, tapi lebih ke pembuat kreasi atau create change ya, dan juga pembuka peluang aja. Jadi emang agak membuat Bruno ini sedikit kaku dengan posisi atau tugas baru yang diberikan oleh Paul Munster, apalagi seorang kapten dia pun harus turun membantu pertahanan. Ini yang membuat Bruno ini seolah apa ya, seolah agak melempem musim ini. Jadi dengan harga 6 miliar lebih ya, dengan kontrak masih ada 2 tahun lagi di Persebaya, mungkin agak sangat sulit buat tim lain di Liga 1 menebus Bruno Moreira. Jadi kalau pendapat kami sih Bruno mungkin tetap akan stay di Persebaya musim depan. Dari Persib Bandung, kalau kemarin ini masalah ucapan maklok ya yang menyinggung Sintayong, kali ini pun menimpa kembali dari pihak Persib. Kali ini ada Boyan Hodak nih yang menyatakan soal Rezaldi Hehanussa, dan Hodak pun pernah bilang kemarin tuh katanya soal cederanya Rezaldi ini tuh adalah bawaan dari klub sebelumnya karena nggak ditanganin dengan baik oleh tim dokternya Persija. Langsung deh ini komentar ini tuh dibalas oleh tim dokternya Persija yang bilang sejak 2019 Persija sudah bekerja sama dengan Rumah Sakit Bintaro yang salah satu rumah sakit terbaik, dan juga nggak mungkin kalau Rezaldi ini tuh nggak ditangani dengan benar di Persija. Jelas komentar dari Boyan Hodak ini pun langsung dibanjiri kritik oleh para pendukungnya Persija yang mengatakan ini cuma alasan saja kenapa nyalahin Persija. Kalau memang terjadi cedera, musim sebelumnya kenapa ditampilkan? Kenapa sekarang cedera malah nyalahin Persija? Itu kata mereka ya. Oke, ini pendapat kami pribadi loh ya. Di sini kami nggak ngebelain Persib ataupun Persija. Kita sama-sama cek fakta aja deh daripada saling menyalahkan. Rezaldi itu datang ke Persib memang ketika dalam proses pemulihan cedera. Itu fakta ya. Dan ketika datang ke Persib, Rezaldi pun tidak langsung main. Rezaldi itu pertama datang ke Persib dan debut di Persib itu di pekan ke-20 Liga 1 2022-2023, alias putaran 2 itu udah jalan 2 pekan, dan itu adalah fakta. Rezaldi di musim itu atau di paruh musim itu bersama Persib tuh tampil 15 kali alias tampil full, dan di akhir musim ada rumor jika Persija ingin mengambil kembali Rezaldi, tapi waktu itu Rezaldi nulis di Instagramnya dengan ucapan seperti ini: seburuk apapun halaman sebelumnya, langkahmu tetap untuk masa depan. Tugasmu hanya satu, jadi lebih baik bukan kembali seperti dulu. Itu Rezaldi sendiri yang nulis waktu itu loh ya. Paham kan maksud yang ditulis oleh Rezaldi? Dia bilang bukan kembali seperti dulu, yang berarti dia nggak mau yang udah-udah tuh terulang lagi gitu kan. Di sini kami nggak bilang Rezaldi itu waktu di Persija itu cedera kan ke Persib loh ya.
Jadi jawaban kami kalau soal polemik yang satu ini, untuk mencarikan solusinya cuma satu. Ini dikumpulin aja Boyan Hodak, Rezaldi, dan pihak dokter Persija. Ini biar diklarifikasi bareng-bareng, biar nggak saling nuduh nantinya malah dan menimbulkan fitnah dan juga menimbulkan malah permusuhan yang lebih dalam. Itu kalau buat kami pribadi loh ya. Kemudian inilah ada lagi ucapan Boyan Hodak yang juga dikomentarin oleh netizen, yakni saat Hodak bilang melatih di Indonesia masih perlu mengajarkan dasar sepak bola di level senior. Komentar ini langsung dibanjiri hujatan yang bilang Hodak ini merendahkan atau menghina talenta lokal dan terlalu sintayongisme. Sebab ucapan Hodak ini mirip banget dengan ucapan Sintayong saat melatih timnas Indonesia. Buat kami ini aneh kalau ada yang menghujat atau menghina atau memprotes ucapan seperti ini. Sebab emang ini faktanya loh ya. Ucapan-ucapan seperti ucapan Hodak dan Sintayong ini memang ini realita loh di Indonesia. Di Indonesia itu ketika seorang pelatih masuk ke sebuah tim di Indonesia, dia ini harus memulai dari awal, dari ulang program latihannya. Sebab kebanyakan pemain lokal kita itu dasar sepak bolanya aja nggak paham. Terbukti ketika dia masuk ke timnas masih harus diajarin dasar-dasar sepak bola. Itulah salah satu alasan kenapa Sintayong meminta banyak pemain diaspora untuk didatangkan ke timnas Indonesia. Sebab pemain diaspora nggak perlu diajarin teknik-teknik dasar lagi. Itu artinya memang pemain lokal kita teknik dasar aja masih salah. Tapi kalian tahu lah ya kenapa Hodak ini tuh dicaci ataupun dihujat karena ucapan seperti ini. Karena memang ada hubungannya dengan Persib. Kenapa demikian? Sebab bukan cuma Hodak loh ya yang mengatakan hal seperti ini. Peter Huistra aja pernah mengatakan nih, andai Messi lahir di Indonesia, maka Messi nggak akan jadi siapa-siapa. Yang artinya Peter Huistra pun tahu di Indonesia ini kemampuan dasar itu sangat minim, ditambah kurangnya fasilitas. Tapi Huistra nggak dihujat tuh, meskipun akhirnya dipecat oleh Borneo FC. Tapi dipecatnya bukan lantaran hujatan itu, bukan lantaran ucapan itu, karena memang ada maksud-maksud tertentu. Dan kami setuju dengan ucapan Sintayong, ucapan Hodak, ucapan Peter Huistra, karena memang itulah fakta yang terjadi di Indonesia. Selain talenta lokal kita memang basic ilmu dasarnya ini sangat kurang, tadi ajarin atau enggak di SSB, memang faktor fasilitas yang sangat kurang di Indonesia pun membuat talenta-talenta Indonesia ini sulit berkembang. Dan ini fakta, kita nggak boleh mungkirin seperti itu ya. Jadi buat kami kalau ada yang menghujat ucapan atau komentar seperti ini aneh. Istilahnya mereka ini nggak mau disalahin, nggak mau direndahin, tapi faktanya memang kita masih ketinggalan. Kita harus sadar justru dengan kritikan seperti ini kita bisa lebih bagus ke depannya, kita bisa lebih belajar lagi, bukan malah nyalahin yang mengkritik. Inilah keperbedaan di luar negeri dengan di Indonesia ya. Intinya dari semua permasalahan seperti kemarin Maklok dan sekarang Boyan Hodak, kesimpulan kami tuh cuma satu loh ya. Ya ini tuh semua yang berhubungan dengan Persib, baik itu pelatih, pemain atau siapapun, udah ya, nggak usah terlalu sering terima tawaran podcast atau banyak bicara di media. Sebab apapun yang diucapkan oleh pihak-pihak yang berhubungan dengan Persib pasti akan jadi sorotan. Salah sedikit langsung akan jadi hujatan. Maka untuk orang-orang yang berhubungan dengan Persib, udah mending cicing wae, diam dan buktikan. Karena buat kami gini loh ya, 1000 ekor bebek meskipun suaranya keras dan berisik tapi nggak akan menakuti manusia. Tapi seekor harimau meskipun diam manusia akan takut. Paham gak maksudnya? Maksudnya gini, kalau lu kebanyakan ngoceh, kalau lu kebanyakan ngomong, tapi kalau lu nggak disukai orang, ya lu nggak bakalan ditakutin. Tapi lebih baik diam dan buktikan dengan prestasi, maka semua cacian dan makian itu akan hilang sendirinya.